Keikhlasan ini ada 3 tingkatan, ditulis dalam kitab Yanah, dikeluarkan oleh disebutkan oleh seorang ulama sufi. Permasalahan ditanya kepada Allah. Soal tanya dalam hal bersedekah ini, dalam hal melakukan kebajikan ini, kan mecih bersedekah, nyan kan tergantung keikhlasan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Gandakan 100 bahkan 1000 mi tatim sedekah. Meyapah di urang Lailatul Qadar tatim sedekah, maka 1000 kali lipat, bahkan lebih lagi, tergantung untuk adalah kiban ridha Allah dan keikhlasan ditanya kepada Allah. Soal tanya dalam hal bersedekah ini, dalam hal melakukan kebajikan ini, kan mecih bersedekah, nyan kan tergantung keikhlasan. Ya, Allah Taala gebi ke tanya pahala tergantung keikhlasan kita. Kiban ke tergantung keikhlasan. Keikhlasan ini bukan satu. Keikhlasan ini ada 3 tingkatan, ditulis dalam kitab Yanah, dikeluarkan oleh disebutkan oleh seorang ulama sufi perempuan, Rabi'ah Al-Hadawiyah. Dipegah di beliau, keikhlasan ini ada 3 tingkatan. Maka jika kalian ditanya kita lakukan ibadah dalam tingkatan terhuruf. Oh, long ikhlas karena Allah. Iya, ikhlas karena Allah. Tak tingkatan teh. Ikhlas karena Allah ada 3 tingkatan. Yang pertama, seseorang yang melakukan ibadah mengharap surga Allah, takut kepada neraka Allah. Pakai semayang ada. Ya, long ke azab neraka. Pakai semayang ron, long harap surga. Yang keikhlasan pertama. Pejani jabut ron kena, pada tarik urang ke mengatai kalau di rumah ada jak dan tidak puasa. Pupuk nak jabut. Untuk long harap pahala. Kepun pahala. Ngak tamang dalam nya lagi alamat. Berarti kita masih berada di tahap pertama. Di tahap keikhlasan pertama. Mengharap surga Allah dan takut kepada neraka. Kepegah di Imam Nawawi, orang-orang yang berada di tingkat keikhlasan pertama ini tidak ubahnya adalah sebagai pedagang. Lihat orang pedagang, ya, membeli barang, menjual, mengharap ya, tak ibadah, tak harap, tamang, itu untung. Ya, jadi tidak ubah seperti pedagang. Ya, man berdagang dalam ibadah kajutnya daripada muka tan dikeno. Kajut tanya tingkatan pertama. Ya, jadi di tingkat pertama kamu madanya. Nyampe le ubah kajian ini. Ya, boleh seperti itu. Maka dikatakan bagi orang-orang yang beribadah seperti ini digelar dengan abid. Apa itu abid? Ya, si abid beda dengan si alim. Si abid yang ibadah khusus pada Allah, ibadah sembahyang meratib. Si alim tidak begitu dia. Urung malim hana ibadah lagi si abid. Hana yang meratib sabe-sabe, yang sembahyang lagi meratib, hana. Beda ibadah si alim dengan si abid, tapi lebih raya pahala si alim dengan si abid. Maka kita ya boleh alim dengan talabul ilmu, menuntut ilmu. Yang kehinan tak peroleh kealiman. Karena hana guna ada ibadah jika hana ilmu, sia-sia anda. Ya, yang lebih perbandingan sidra ulama urang prakun ahli fikah, sidra ulung ahli sufi. Ya, yang beda. Tasawuf. Kan sufi tasawuf. Kah? Yang thogat mi katanya, thogat ulama ahli sufi dengan ahli tasawuf. Dengan ahli tasawuf dengan ahli fikah. Thogat. Kah? Thogat. Urang yang ahli fikah. Ge ibadah digoknyan. Lagi apa puno? Mi tayo pegah le thaki. Ha? Kagak hukum, berarti yang menang. Berarti nak pegah lagi hang kena lagi. Yan ahli fikah. Yang namun salah han menpo goyan pakan ahli fikah. Sidra urang ahli tasawuf. Goyan hanya timang tasawuf fikah tanyo. Ya, sehingga wadah ke semayang hansah amburadur tapi tak ada. Contoh, sidra urang tan ilmu fikah, yang na ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf geajarkan kitanya untuk berbuat baik kepada seluruh lingkungan. Hanjit tak rusak, hanjit tak ganggu, hanjit tak inianya walaupun satu semut. Yang dalam ilmu tasawuf. Yang dalam ilmu fikah kiban, silahkan poh binatang segala binatang asalkan memenuhi 3 syarat. Yang dalam ilmu fikah, ilmu tasawuf tidak boleh. Lanjut. Tidak mijak kedroi kata poh dan yang lanjut nyan. Canggu iplung kedroi dia kata poh, hanjut menan. Yang dalam ilmu tasawuf. Ilmu fikah anak buku, poh aju tapi memenuhi 3 syarat. Apa syarat pertama? Binatang tersebut sudah mengganggu. Tikuh yang belang.
Purusan tikuh mi nyamblang tanya tak airmu. Mengganggu pada dia. Ya, yang kamu mengganggu. Berarti pada jita racun. Mereka tahu lanjut. Nyan tengok tikuh nyan dituntut Allah Taala nyan dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu fikih poh juga kenapa kan kai ganggu maka purna apa tanaman kita. Kita yang kamu ganggu dia yang poh. Kah? Alam alasan kedua. Baru kita pohnya dalam fikih apa? Baru kita poh binatang jika untuk makan. Ya, menyalakan tanik pajo dengan gad idam cicing kedoi pak tri dan timbak tujuan tanik pajo je Tuhan. Jut. Meyalam ilmu tasawuf lanjut. Pupat saya dia tak timbak baik binatang yang tengah hidang keroi. Hanam ganggu tayang hana sapu-sapu pupat saya dia tak poh. Ya, ban. Mina mereka ada apa untuk perkan. Silakan. Ya, yang baik-baik silakan. Bek cik ditanya tupai yang hanam ganggu sapu kata apa? Ya, yang kebanyakan anak muda kampung nak budi angin sapo. Tupai grok-grok keroi dia yang Tuhan. Ajak lau Tuhan kayak apa? Pupuk yang untuk je menteng. Untuk galak-galak menteng kan untuk pajo man tupai hana pajo. Kan untuk pajo, hana ganggu di maji lautun keroi. Kata apa dia itu tidak boleh dalam ilmu fikih. Lebih-lebih lagi dalam tasawuf. Jika tidak memenuhi syarat, yang pertama dia mengganggu, yang kedua dia itu untuk kita makan, yang ketiga alasan baru kita poh binatang karena adalah binatang itu disyariatkan untuk dibunuh. Data binatang disyariatkan untuk dibunuh, maksud disyariatkan menyatapoh menempak pahala. Dah. Cicak. Onyalam ular. Cicak alasan diupoh dalam syariat pakon. Cicaknya mucek-cek. Ini dia pegang. Bibit laga cicak putih, cam cek-cek. Ya, maksud mucek-cek ke ban? Kuat semoga. Menyatakan istilah gasa cuma yang kenyan cicak. Maka disyariatkan untuk jadi bangsa cuma payah apa habis. Yang menalah hai bangsa cicak payah apa? Habis. Kah? Yang kedua ulu. Pakai ulu diupoh dalam syariat? Kah? Ulu diupoh dalam syariat dari pun Nabi Adam pun jamun. Dalam syurga. Syaitan diizinkan, ulu diizinkan syaitan masuk ke dalam tubuh wujudnya untuk merayu Nabi Adam. Ya, walaupun itu dengan izin Allah supaya ada manusia di muka bumi. Yang jelas, yang satu-satunya binatang yang mengizinkan dirinya untuk dimasuki syaitan yaitu ular. Yang dari pun saya mula. Selanjutnya, ulu adalah menyakiti sahabat Nabi. Makanya ulu ini disyariatkan untuk dibunuh. Mesti ulu hana urusan keroi dengan gak dia pram tak pojet Tuhan. Ya, karena binatang memang disyariatkan untuk dibunuh. Ya, ini alasannya. Kah? Selanjutnya putra alam yang disyariatkan untuk diupoh. Gagak. Burung gagak hitam. Bahkan karena itu adalah burung gagak tersebut bersekutu dengan iblis. Ya, bersekutu dengan iblis. Yang mengenal urung pekenang yang melalui syarat burung gagak. Ya, syarat burung gagak hitam tapi ya. Yang disyariatkan untuk poh karena dia bersekutu ataupun bersahabat dengan syaitan. Syaitan ini musuh nyata bagi kita hamba, bagi kita manusia, tapi bersekutu dia, berkawan dia, yang syariatkan untuk poh. Jadi intinya dalam hukum fikih menyenam memenuhi lebar syaratnya, nyo baru je tapoh binatang dan saboh menteng. Saboh menteng alasan boleh kita membunuh binatang tersebut. Menyat tasawuf lanjut. Walau cerita sidra urung kuno. Sidra urung yang ahli tasawuf, hana fikih, ba kejak-jak mupluh canggu. Ban mupluh canggu hana kedepu, kan saja tidak sengaja. Menyat dalam fikih tidak sengaja hana masalah. Hana dosa di barang hana tak sengaja. Nya dalam fikih. Hana dosa barang hana tak sengaja. Menyat dalam ilmu tasawuf. Merasa menyesal bang kamu belum pergi teman di kamate pukun cangguknya. Kata tu puk bak mengibelah mana ke? Kebut gecok cangguknya di dengkunya ke pasal di lang kepiah ke. Karena menebus dosa, karena saking sayang. Baca ayo lu buka nyo kamate cangguknya ke pasal lang kepiah balik pakai kepiah lu. Yang kebedah kejak semjit. Roh semjit ke semayang. Nasah semayang? Bahkan sah. Membawa bangkai. Jangankan canggu yang binatang raya, ya. Binatang lain, binatang ubud, nyamuk. Sidom. Bangkai nyamuk, bangkai sidom. Nah, bapak kayan ro noh metipe, mukumat. Lihat na semayang, nekalan, hansah semayangnya. Ya, bahkan karena itu bangkai yang ataupun najis-najis yang ada najis-najis yang dimaafkan ketika terbawa sholat, tidak dimaafkan ke dalam air. Ada najis-najis yang dimaafkan di dalam air dan tidak dimaafkan terbawa salat.
Yang betul dah. Dah najis yang pemaaf pakaian, yang hana pemaaf bai. Dah najis yang pemaaf bai, hang pemaaf pakaian. Ini bertolak belakang. Dah najis yang pemaaf pakaian, hana pemaaf bai, yaitu darah sedikit. Dah sembahyang mukumat darah bahalkum bacut atau sedikit darah nyamuk. Dia nagakan darah sedikit. Ya. Ukuran tidak mengalir. Mayat yang pegah ube pade. Darah ube darah pade. Mam yang mukumat banyak ke raya hi. Ya. Mayat darah hana mengalir yang kira sedikit. Kah? Maksud darah jamuk. Yang darah sedikit, jamuk cukup pro. Kah? Faham mukumat darah ini, darah nyamuk cukup pro. Mukumat yang darah sedikit dia kira. Dimaafkan. Hai mukaca darah tajai darah itu kira sedikit. Darah jamuk tetap kira sedikit karena tidak mengalir setintik dia. Ya, kah? Jadi termaafkan terbawa salat, menansyid nanah sedikit dimaafkan terbawa maka jian jerawat bebe bau hana masalah haji. Mukumat darah kakak hana pupu sembahyang haji. Ya, yang beroyan apa tanya menong. Apabila urang rubah Honda. Jadi rubah Honda tepluk apa kan? Jaro, tepluk jaro. Kena darah sedikit-sedikitnya. Muya gaya sakit hat. Gimana cara dana darah sedikit jelun sembahyang dia dana masalah. Itu kira darah kepada darah sedikit tidak mengalir hanya khusus baatanya sagai, bata lukanya sagai. Hana masalah. Ya, silakan aju sembahyang. Kah, nyan hana gepemaah. Ketika terbawa dalam air saboh cawan, saboh cawan, ijak nyamuk terap itu keluarkan darahnya yang sedikit itu. Hanjit le tajib inyan. Kabarna tidak dimaafkan walaupun yang dikeluarkan cuma sedikit. Kecuali yang dikeluarkan itu bukan kepada air yang sedikit, tetapi kepada air yang banyak. Dinakan air yang banyak dua kulah. Yang mekai dua kulah jangankan dapatkan darahnya mau benugaan salah. Yang penting hana berubah rasa, bau dan warna air hana papuan. Ya, kah? Di ketika itu darah yang dimaafkan pada pakaian, tidak dimaafkan pada air. Ada lagi najis yang dimaafkan kepada air, tidak dimaafkan pada apakah? Contohnya yaitu bangkai-bangkai binatang yang tidak ada darahnya. Binatang yang hana darah. Nyamuk. Nyamuk na ke darah. Dihisap kutanya, yang kan darah asli nyamuk. Ya, darah ke nyamuk. Ya, muya asli jamuk dalam dihisap darah na darah. Hana, yang kira binatang tidak berdarah. Sidom, putralam, kupu-kupu, lalat, gusang, duri gesang kah? Bubla dan segala macamnya. Kah? Nyan binatang-binatang nyan jika mati jatuh dalam air itu dimaafkan, hana masalah. Maksud air sedikit, sabuh ember, sabuhayan. Rehat bubla maksud. Duri bubla kah? Duri bubla. Ada abak lampunya malam-malam. Putranya nan ini. Pandai gusang. Gusang lah Putranan ini. Putranan ni. Laran bahasa Indonesia kan? Kan serabet termasuk syed man kepada binatang yang tidak ada darah. Kah? Yang binatangnya pak lampunya. Kan binatangnya paling galak ke lampu dan jika ada langsung jatuh yang dalam kan menan. Kah? Rehat dalam yang satu ember. Kah? Nyan hana masalah nyan mentang jut tak pakai untuk bersuci. Karena pupunya man katanya najis ka mati dalam hana pupu. Dimaafkan ke dalam air. Maka jihnya naik kupi ron. Han pakai kupi. Kena saka yang kamu sidom. Necok saka ne pasok kena plan man ujai sidom. Kah? Nya hana masalah dimaafkan. Mang rom sudah sidom pakai ami hana ru sabab hana pupu. Maju. Ngatro. Ya, kah? Jadi binatang tersebut nyan hana masalah jatuh ke dalam tapi jika terbawa dalam salat itu bermasalah. Ya, sini bangkai sidom menteng mukumat bak pakaian leu tak sembahyang takalan nyan sembahyangnya hansah. Pindah le binatangnya baru sembahyang tiga. Ban tingkatan yang mesti terjaga. Kah? Jadi kembali bunuh kepada si orang ahli tasawuf. Si orang ahli tasawuf ini nyan hanya baik fikir pertimbang sembahyang kucuk tak baik ia tak karena ia mati binatang, akhirnya sembahyangnya tidak sah, tidak ada maka di urang yang tasawuf hana fikah nyo tertolak ibadah. Kah? Tidak urang fikah mentang hana tasawuf. Fikah mentang hana tasawuf. Yang ibadah sesuai dengan syariat, lagi yang geyu sesuai dengan aturan semuanya. Tapi hana tasawuf bermakna hana menjaga hati. Ditanya tak mau tasawuf untuk apa? Untuk menjaga hana menjaga hati. Kah ke digoknyan? Gaduh beruzan ke gop siji hana pah
siji hanapah. Mandung hanapah pokoknya yang beres. Ya, nyan pun adalah ibadahnya ditegah oleh Allah. Pakan kagejuk kepada urang yang goknya hana senang. Ya, lebih-lebih lam timbul fitnah hantu. Ya, jadi inti ji tasawuf dan fikah ini harus bersatu. Harus benar dalam diri kita supaya ibadah kita sah dan kita baik kira si abid menteng yang ibadah tapi tidak ada ilmu. Kembali lagi, urang keikhlasan yang mengharap yang namanya surga dan takut kepada neraka nyo tergolong kepada urang ataupun ibadahnya si pedagang. Man tingkat dino kaji tam dagang-dagang le tanyo. Bukan tak berjual beli le tanyo. Meralah tingkat kira-kira. Yang tingkatan pertama menurut Arabiah Al-Hadawi. Tingkatan kedua menurut beliau adalah keikhlasan yang kedua orang beribadah karena mengharap ridha Allah. Ya. Pekan jabut ridha oleh Allah tapi sang sedikit sekali urang yang lagian. Kebanyakan urang pakan semayang, pakan puasa, pakan jabut, semua jawabannya takut kepada neraka Allah, mengharap syurga Allah. Tingkatan kedua lebih tinggi mengharap ridha Allah. Long putangan Allah supaya kepunan ridha Allah, supaya Allah sayang kepada long. Karena kita masuk dalam syurga bukan karena ibadah. Baik lagi pedagang kuno. Kayaknya bagi si pedagang tadi, yang kita masuk syurga dengan ibadah. Long tak le kalau ibadah. Putar nampak long. Kawanan, long tak le kalau kata lah balu. Ya, bagi si pedagang. Yang kedua ini ridha Allah. Jika seandainya dia beribadah ini bukan Allah Taala masukkan dia ke dalam surga bukan karena ibadah tetapi karena ridha Allah. Ya, tapi betul. Tanya tak masuk surga kan karena ibadah tapi karena ridha Allah. Jadi yang talit ialah ridha Allah. Yang kita perlu. Raja abud tak perlu ridha Allah, tak sembahyang tak perlu ridha Allah. Apapun yang kita lakukan itu hanya ridha Allah yang kita harap. Punya Allah geridha ke kitanya, yang Allah pasti akan gesayang dan gekasih kepada kitanya. Yang perlu kitanya sayang. Punya tip-tip yang kagak sayang pasti gekah. Tip-tip yang kekasih dalam tintai gesayang. Kekape Allah kekasih sit bermakna puyai lakai kape gebi. Bahkan minta secara lahir lebih tenang awak kah? Lebih kaya awak kah? Kanya Cina kalian nanggro mentang secara umum. Nanggro kafe dengan nanggro Islam. Yang kebanyakan nanggro kafe yang maju-maju yang kaya-kaya. Nanggro Islam lagi apa pun maju. Berjalan naik pegot. Gaya contoh Indonesia. Hai jalan enggak remoh, jalan kampung, jalan umum-umum keban rusak. Hai pegatnya tingkat ke nanggro menteng. Allah Taala kekasih ke kafe, tapi dalam tentai ke sayang kekasihnya. Pernah bagi si kafe surga dunia ini adalah surganya. Idanya orang Islam ge sayangnya yang tak perlu. Tak lakukan ibadah mengharap ridha supaya Allah sah. Titik ge sayang pasti ge ka. Maka jika pegah urang bertakwanya ge jamin oleh Allah rezeki, ge jamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Yan, urang yang tiga ibadah kepada Allah, nyan rezeki dijamin oleh Allah. Bermakna tidak akan pernah merasa kelaparan tanya. Pasti ada jalan sehingga datanglah rezeki yang tak terduga. Dah teman ibadah-ibadah na puna amalan-amalan yang kita lakukan supaya tanya mudah rezeki ada sebagai jalan ikhtiar. Putra teman, nyan insyaallah mereka lakukan nyan ladang murung menang rezeki na tapi berkatan. Wate kali-kali tamang peng lang bulan 10 juta tapi wate akhir bulan hana moho peng nyan 4. Bermakna lagi habis. Nyan rezeki na tapi tan berkat. Hana moho. Takkan ge sumbang nyan pitan. Abe hana mampu pi abe. Belau baca kerja kena kerja kedai kabeh peng 10 juta alam sebelum. Ya, nyan adalah urang na rezeki tapi tan berkat. Akibat apa? Tidak ada keberkatan rezeki akibat kurangnya ibadah. Muya ibadah tanya 3 rezeki hana le 10 juta alam sebelum. Minta kali-kali urang 100 ribu mampu. Sebulan 10 juta. Tapi saya berkat malah cuma kubah lom padang. Gitu mai kubah 500 ribu dalam tibu, nyan berarti buatnya rezeki diberkati oleh Allah, berkat oleh Allah. Yang tayo perlu putra rezeki berkat, bumhau, nya akan berkat. Baik le mantang tapi hana mahau lagi habis. Yang kenyan urang-urang hanya 3 ibadah. Ya, urang-urang yang hanya 3 ibadah kepada Allah. 3 ada ibadah kepada Allah lagi penuh rezeki mohon. Mantap teman jalan yang kita lakukan, ikhtiar kita lakukan, dah harap daripada keberkatan rezeki kita ya. Yang pertama, dilakukan jangan pernah tinggalkan salat yang wajib sikap utama. Ya, nyojah apa yang pegahli, bermakna baikna li yang sunat kubah yang wajib. Ya, jangan pernah selain yang wajib ya. Jangan pernah tinggalkan salat duha. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat.
Barang siapa yang solat duha 2 rakaat, maka dicatat baginya tidak lalai pada hari itu. Yang baru catat hana lalai. Man yang untuk mana rezeki, untuk banget berpelapang rezeki oleh Allah, lakukan solat duha minimal 4 rakaat. Ya. Minimal 4 rakaat untuk mudah rezeki. Kenapa kan? Berpegang dalam hadis yang lain yang bahwa barang siapa yang solat duha 4 rakaat, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya pada hari itu. Ya, ban. 4 rakaat tapi. Jadi minimal sembahyang duha 4 rakaat. Nah, sembahyang ayo. Ya, sembahyang. Kah, jangan pernah tinggalkan. Man maksud contoh hilung sampai nan sembahyang duha. Bak sabah huram karat kah sempat sembahyang duha. Maksud apa kah? Kebiasaan dia sampai sembahyang. Nah, maka dalam istilah solat yang sampai tanta lakukan lagi contoh sunat rawatib, oleh yang sunat duha, apabila lazim tak lakukan, di ketika bak sabah huram hana sempat tak lakukan entah alasan karena apa, maka boleh mengqaza. Yang khusus bah, bak mudah-mudahan hantar sembahyang duha ni qaza duha nampu pi. Lanjut. Yang khusus bagi yang tidak pernah tinggal. Ya. Ibahana bagi yang hantam pernah hai 3 go ya, berarti mak mampu sembahyang duha. Berarti hana anak sembahyang. Ya anak je kata yang nak urungan. Menajik sunat rawatib. Hantam sembahyang sunat rawatib 3 go sekali nak sembahyang sunat rawatib. Dia kata mia tinggal, hanjik kata yang. Ya, khusus lempegah bagi yang sudah lazim demikian menjaga ibadah salat sunat. Ya, bankah? Ya, yang pertama. Ya, kah? Bolehkah kita salat duha 4 rakaat sekali salam? Kah? Dalam hal tersebut, nah petunjuk Rasulullah. Ya, dalam hadis Rasulullah nana pegah riwayat daripada Siti Aisyah yang bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat sunat ya dengan dua rakaat. Sekali 2 rakaat sekali salam. 2 rakaat. Jadi dalam hal istilah salat sunat ya 4 rakaat sekali salam bolehkah? Yang tergantung kita lihat salat sunat apa. Kalau salat sunat malam jelas jangan, tidak boleh. Contoh, nah sekelompok orang yang sembahyang tarawih put rakaat 3 salim. Ya, lanjut. Ya, yang adalah pendapat yang kuat ya, pendapat ulama tidak sah. Tidak sah salat 4 rakaat sekali salam. Ya, sembahyang sunat tarawih lanjut menan. Kenapa kan? Karena ada petunjuk Rasulullah hadis menawan pegah. Kepakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat malam yaitu 2 rakaat. Bermakna sekali 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Langsung yang rakaat 3 lanjut. Punya sembahyang malam. Ingat, sunat malam. Yang tidak boleh ikuti ya. Nah laga yang sembahyang lagi yang puhana sah. Lagi apa pun urung-urung yang sembahyang put rakaat sekali salam itu nampak orang tersebut kurangnya ilmu. Bermakna yang kedepu saga sembahyang sunat menjadi rakaat kita tak gabung langsung 2 langsung silahkan hana masalah. Jadi 2 gak akan hadis Rasulullah yang 2 yang kepegah oleh Siti Aisyah. Rasulullah tidak pernah melupakan salat malam 2 rakaat. 2 hadisnya. Sembahyang jupuk 3. Kakak, nyan apabila salat sunat malam. Nah, tetapi kalau salat sunat siang maka boleh kita lakukan demikian. Ya. Kah? Malam tidak ada istilah tidak boleh karena ada petunjuk pada Rasulullah. Mesti 2. Kah? So bagaimana musuh salat sunat yang lain? Lagi salat sunat tasbih. Kah? Apabila kita lakukan malam, ya lanjut rakaat sekalian. Tapi apabila kita lakukan siang, maka gabungkan 4 rakaat sekali. Kenapa? Karena salat sunat tasbih ini salat mutlak. Salat sunat mutlak boleh kita lakukan kapan saja. Maksud kapan saja, boleh siang, boleh malam, terserah. Asalkan jangan lakukan di saat-saat waktu yang tahrim. Wate tahrim sembahyang yang baik lakukan salat sunat mutlak. Gepegah ulama haram lagi tidak sah. Ya, menyata sengaja terlakukan salat sunat mutlak pada waktu-waktu tahrim. Ya, asalkan bukan pada waktu tahrim silahkan. Mesti inohat di urung don nak sembahyang sunat tasbih jut. Man kita lakukan salat sunat tasbih dalam bulan puasa. Siapa gahan teman? Ya, baik bukan salat sunat tarawih kagai. Salat sunat tasbih dengan biasa apa jan? Nisfu Syaban. Seolah-olah menggambarkan nah sembahyang nisfu. Pada keun-keun dia urang. Nah sembahyang nisfu beklam. Nah, putra tinggal lah oleh. Tasbih ya. Sembahyang nisfu yang kan sembahyang tasbih. Nyan tu bayang lah oleh daripada ikon. Nah sembahyang nisfu. Yang beda dengan putra sembahyang nisfu nyan. Hana sembahyang nis. Nah usalli sunatan nisfu Syaban.
Hana. Man pakan teman na ada kena sembahyang nisfu. Ya. Kebiasaan kalau kan. Nah sembahyang nisfu. Terbayang aja udah ulai tasbih. Padahal di malam nisfu tersebut, mana nisfu setengah. Di malam setengah bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, yang dianjurkan melakukan ibadah sunat. Banyak ibadah sunat. Kenapa? Karena di malam itu amalan kita diangkat ke langit dan diganti dengan buku catatan yang baru. Di awal buku catatan yang baru tertulis tanya dengan ibadah. Maka kita lakukan solat sunat. Kan macam tu be. Baik terbayang lah sana sembahyang ni tulan sore ulai kita tu. Baik terbayang lagi kan. Sembahyang sunat di situ tidak dianjurkan nisfu Sya'ban itu hanya tasbih. Baik taubat. Ya, sembahyang sunat taubat atau baca Yasin biasaan. Tanya. Nah sebuah tempat ke sembahyang sunat tasbih. Nya hana baca Yasin. Tasbih mentang kaya. Nah sebuah tempat sembahyang nisfu taubat sekaligus Yasin hegatru. Kaya. Ya. Bagi yang tempat sembahyang tasbihnya Yasin dan baca Ali. Bagi sembahyang sunat taubat yang baru baca ya Yasin. Man timbul pertanyaan bagi tanya tah long pilih. Antara sembahyang tasbih yang hana le baca Yasin dengan sembahyang taubat dan baca ya yang sebenarnya sama. Faedahnya sama. Apa faedahnya? Allah Ta'ala nepegah dalam hadis ampun dosa tayo yang telah kita lakukan, yang tengah tayo lakukan, yang lagi akan tayo lakukan. Allah Ta'ala ampun dosa tayo yang paling le. Allah Ta'ala ampun dosa tayo sebanyak buih di lautan, sebanyak daun-daun kayu di dunia, sebanyak ranting-ranting di dunia, semuanya Allah ampunkan. Baik itu salat taubat, sunat taubat maupun salat sunat tasbih. Yang kelebihannya. Man dia bunuh antara dua pilihan tak pilih antara salat sunat taubat dengan tasbih. Karena mereka pilih salat sunat taubat 2 rakaat hana trip sagai. Kanya? Habis. Engkah? Faedahnya sama. Dia sembahyang sunat tasbih, dia yang sakit keing kagak rubah baju. Tak trip. Tasbih payah gekun wate dang pun mangbelah rakaat, wate gerukuk sipluh, wate ngitidal sipluh, bersujud sipluh, duduk antara dua sujud sipluh, istirahat ilahinan segala ngebangkitkan daripada itu sepluh. Gelam baru mangbelah lampu hati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Payah gekunnya getat ri. Tengkah? Sampai dengan jumlah tasbih payah benar adalah dalam 2 rakaat benar. Dalam 1 rakaat benar 75 buah tasbih. 2 rakaat benar 150 tasbih. Put rakaat benar 100 tasbih. Yang dalam sunat tasbih kan cukup trip. Meya sembahyang biasa, sembahyang sunat biasa sunat taubat siap sagai. Allah aku pilihnya siap sagai. Dalam hal tersebut bagi orang yang tidak pernah melakukan salat tasbih, maka pilih tasbih. Maka menan walaupun faedah sama pun pegah. Faedahnya kan sama. Bahkan pilih tasbih karena gepegah dalam hadis, Ibnu Abbas gepegah dengan yang bawa nepegah de bau syik ni berdasarkan daripada hadis Rasulullah. Wahai mamaku, hai maklun, ne sembahyang tasbih di rono hai maklun dalam si umur de dalam surah si mana ada sembahyang tengah surah 3. Hana kaya? Teh bumeceh ke demi hana ke pedang tasbih melasah hana? Nana sembahyang mi hana melasah. Nah. Alhamdulillah yang na. Yang hana nyo kabur masalah. Ya, baik terbayang sembahyang tasbih payah geuy melasah. Sembahyang tasbihnya hana disunatkan berjamaah. Hana dianjurkan berjamaah. Yang disunatkan sendiri tasbih. Man puka salah nang kuy mumlong. Kuy mumlong saya ka nisfu Sya'ban kau kumanyo malamyo dia dah sembahyang tasbih melasah. Ka salah kuy mumlong. Hana salah nang kuy mumron. Mi hana kuman lagian hantong nang mayang ada semudip. Jadi geuy lagian untuk memotivasi kita yuk ikut sembah walaupun hana sunat berjamaah. Wate hana sunatkan berjamaah hana merupa apalah jamaah yahinan man sembahyang sah. Yang intinya hana kesunatkan berjamaah. Wahai maklum sembahyang sunat tasbih dalam surah 3. Anak sembahyang tengok surah 3. Jika han dalam 3 minggu 3. Jika han dalam sebulan 3. Jika han dalam setahun maka dalam setahun 3 tanya tak sembahyang tas tip nisfu Sya' kanya ya jino bekle khusus nisfu Sya'ban sembahyang aju hati ni wa niat sembahyang jud hati lehu len sembahyang sunat tasbih jud jawabannya boleh ya silahkan tapi dengan ketentuan lepekah penuh menyang malam 2 rakaat menyang siang 4 rakaat sekali salam nian aturannya tengkah. Apabila tidak sanggup setahun sekali, maka seumur hidup sekali kamu muda. Yang intinya selama tahu dek benar dah sembahyang tasbih minimal 3 mentang kaji. Ya, apalagi lebih galam. Yang dalam istilah sembahyang tasbih. Miana pilihan bunuh 2, ya. Miana pilihan bunuh 2, maka
Mia kasih sembahyang tasbih, nak pilih je silahkan. Mia hantam pernah sembahyang tasbih, pilihlah sembahyang tasbih. Sembahyang sunat taubat menancit tidak disyariatkan berjamaah. Tirau. Mampakan tasbih berjamaah. Mia hana berjamaah, agak apa pun ada yang pi. Karena terlalu trip sembahyang yan. Mia taubat, hana masalah 2 rakaat. Hana berjamaah, hana masalah. Sembahyang duha, hana sunat berjamaah. Ya. Sembahyang tahajud, hana sunat berjamaah. Masjid Sidau Runci, gedidi anak ke. Gebudah tengah malam bersembahyang taha. Habis pegang anak budak sembahyang tahajud. Sembahyang dia berjamaah. Nyanjut Tuhan. Boleh untuk memotivasi anak. Ya, silahkan. Man tidak kira berjamaah maksudnya suami isteri. Suami 3 ibadah, isteri 3 ibadah. Budak suami pegang isteri sembahyang tahajud. Budak isteri pegang suami. Yang hana disyariatkan untuk berjamaah sembahyang sendiri-sendiri. Ya, ban. Pate gepegah hana disyariatkan untuk sunat berjamaah, yang bermakna adalah hana gebi pahala berjamaah. Sembahyang sah hana buku. Ya. Kiban? Ya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم